Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Dwi Astuti, NIM AB 221074, mahasiswa alih kredit sarjana kebidanan Universitas Kusuma Husada angkatan 6. Hari ini saya akan melakukan ujian OSC dan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause dengan judul Edukasi Personal Hygiene saat menstruasi pada remaja, dengan penguji Ibu Hutari Puji Astuti, STT MKes. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk. Mau tutup pintunya dulu ya. Ya. Perkenalkan, ya, saya dengan Septia, dengan adik siapa? Dina. Oh, Dek Dina. Dek Dina, ada keluhan apa? Ada yang bisa saya bantu? Gatal-gatal pada setiap paha dan alat kelamin. Panggil saya data ya, Dek. Namanya Dek Dina. Umurnya berapa? 16 tahun. Oh, 16 tahun. Tadi keluhannya gatal-gatal di sekitar tempat saya. Dan alat kelamin. Nah, ini udah menstruasi belum? Sudah. Oh, sudah. Hari ini Menstruasi hari kedua. Oh, hari kedua. Biasanya kalau menstruasi ganti pembarutnya berapa kali? 2-3 per hari. Oh, 2-3 kali ya. Sebelumnya ini udah periksa atau dikasih obat? Belum. Oh, belum. Ini saya periksa dulu ya, Dek. Ya. Nah, nanti saya akan cuci tangan. Bisa tidur di bed dulu ya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Normal ya, 10/70, nadinya juga normal, 86, suhunya juga normal, 36,4. Sekarang ini mau dipakai tadi sebelumnya. Dulu ya. Mohon maaf ya, boleh saya lihat tadi daerah yang gatalnya bisa dibuka? Oh iya, benar ya, daerah pahanya memang kelihatan kemerahan. Karena kembali ke sana ya, Dek.
tanda vitalnya semuanya normal. Tensi 110/70, respirasi 20, nadi 86 dan suhunya 36,4. Cuman di daerah pahanya itu terlihat kemerahan yang dikeluhkan tadi ya. Nah, jadi berdasarkan keluhannya tadi, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Nah, ini leafletnya, nanti boleh dibawa pulang ya. Nanti saya akan memberikan materi tentang personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Tujuannya untuk menambah pengetahuan adik tentang personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Nah, apakah adik bersedia? Ya, sudah siap ya? Siap. Sebelumnya sudah tahu belum personal hygiene saat menstruasi itu apa? Oh, belum. Jadi adik, personal hygiene saat menstruasi itu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya untuk menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama adalah citra tubuh atau penampilan. Jadi, penampilan seseorang dapat menggambarkan pentingnya perilaku personal hygiene pada orang tersebut. Jadi kan kita biasanya melihat orang itu kalau dari tampilannya kadang terlihat personal hygiene-nya orang tersebut bagaimana ya. Nah, yang kedua praktik sosial. Jadi kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku higien pada anak-anak yang selalu dimanja dalam hal kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola perilaku higien. Nah, adik ini anak nomor berapa? 2. Jadi ada saudara ya. Nah, jadi ini lebih ke kan biasanya ada yang dimanja, jadi dia tidak mandiri dalam melakukan personal hygiene. Nah, kalau adik sudah sendiri melakukan personal hygiene saat menstruasi, sudah bagus ya. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Jadi kan tingkat ekonomi seseorang itu mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan personal hygiene. Personal hygiene itu memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo dan alat mandi yang memerlukan uang untuk menyediakannya. Jadi kan kalau kita personal hygiene kan membersihkan diri, misal mau mandi itu kan membutuhkan sabun, sampo, semuanya kan membutuhkan uang. Nah, yang selanjutnya keempat, pengetahuan tentang menstruasi. Nah, jadi pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan suatu penyakit pada saluran reproduksi. Yang kelima, budaya. Jadi kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang yang dari latar belakang yang berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Selanjutnya, kebiasaan seseorang. Jadi setiap orang memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan yang menggunakan produk tertentu dalam perawatan diri, seperti menggunakan sabun, sampo. Nah, selanjutnya kondisi yang nomor 7, kondisi fisik. Jadi pada keadaan sakit tertentu, kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya, misalnya kayak orang sakit itu kan memerlukan bantuan orang lain. Dan selanjutnya adalah indikator dalam personal hygiene saat menstruasi atau tolak ukur dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Jadi wajah merupakan bagian paling sensitif bagi seorang remaja, terutama
remaja putri. Yang kedua, kebersihan rambut. Jadi menjaga kebersihan rambut sangat penting karena pada saat menstruasi kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lain. Kebersihan rambut genitalia saat menstruasi juga penting untuk diperhatikan ya, untuk dijaga. Dihindari membersihkan bulu di daerah kemaluan dengan cara mencabut. Jadi mencabut karena dapat menimbulkan lubang pada daerah pada bulu kemaluan tersebut menjadi jalan masuk bakteri. Jadi kalau pada bulu kemaluan itu dicabut nanti kan akan berlubang dan itu akan menjadi jalan masuk bakteri, kuman dan jamur. Selanjutnya nanti dapat menimbulkan iritasi dan penyakit kulit. Nah, yang selanjutnya adalah kebersihan tubuh dan organ genital. Jadi udara yang panas ya cenderung lembab dan berkeringat. Ini akan membuat tubuh kita menjadi lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup, dan lipatan-lipatan yang akan menyebabkan bakteri mudah berkembang biak, menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menimbulkan penyakit. Kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting diperhatikan. Nah, cara membersihkan daerah wanitaan yang baik ialah membasuhnya dengan air bersih dan melakukannya dengan teknik yang benar. Nah, selama ini udah makan belum? Sudah. Nah, yang keempat, kebersihan pakaian sehari-hari. Jadi mengganti pakaian biasanya sehari berapa kali? Oh, 2 kali. Jadi mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting ya, terutama pakaian yang digunakan pakaian dalam yang digunakan itu harus kering dan menyerap keringat. Bahannya itu dari katun atau kaos. Nah, pemakaian celana yang terlalu ketat sebaiknya dihindari ya, karena hal ini dapat menyebabkan kulit menjadi sulit bernafas dan akhirnya bisa menyebabkan daerah wanitaan itu akan menjadi lembab dan akan menjadi iritasi. Nah, selanjutnya penggunaan pembalut. Nah, kayak yang tadi kan pakai pembalutnya tadi sehari 2-3 kali ya gantinya. Nah, jadi kalau pakai pembalut itu pilihlah yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum ya, jadi tidak wangi-wangian parfum, dan daya serapnya tinggi sehingga tetap merasa nyaman selama menggunakannya. Apabila permukaan pembalut telah ada gumpalan darah ya, biasanya kan ada darah-darah yang menggumpal kan kalau pakai pembalut, itu harus segera ganti pembalut. Nah, alasannya karena gumpalan darah yang terdapat di permukaan pembalut itu merupakan tempat yang sangat baik untuk berkembangnya jamur. Nah, bahaya kan kalau seperti itu. Nah, selanjutnya tindakan-tindakan yang dilakukan personal hygiene saat menstruasi. Nah, tindakan yang harus dilakukan ya ini. Jadi yang pertama, cuci muka 2-3 kali sehari. Nah, ini ya, cuci muka 2-3 kali sehari. Nah, ini untuk mencegah timbulnya jerawat, karena kan kalau kita saat menstruasi itu kan kadang hormonnya berbeda saat tidak menstruasi, jadi kebersihan wajah juga harus diperhatikan. Yang kedua, mencuci rambut atau kamas minimal 2 hari sekali. Nah, biasanya adik ini berapa kali kamasnya? 2 hari 1 kali bagus ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Terus yang keempat,
memotong dan membersihkan kuku. Harus rajin-rajin membersihkan ya, karena ini kan tempat berkembangnya bakteri. Terus yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah memegang genitalia. Nah, kenapa harus menggunakan air yang mengalir? Supaya kan kalau air mengalir ketika kita cuci tangan, kuman-kumannya kan langsung larut. Tapi kalau kita menggunakan air yang tidak mengalir, kumannya tetap berada di situ. Ya, misalnya kita cuci tangan di dalam ember, kumannya kan tetap ada di situ. Kecuali kalau kita cuci tangannya menggunakan air mengalir, maka kumannya akan hilang. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 6, membersihkan genitalia dengan air bersih. Jadi harus menggunakan air bersih ya. Terus yang ketujuh, tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia. Nah, biasanya kan kalau membersihkan genitalia banyak ya iklan-iklan membersihkan genitalia menggunakan cairan tertentu. Itu sebaiknya menggunakan air saja sudah cukup, karena di dalam genitalia itu kan ada bakteri baik maupun bakteri yang jahat. Nah, tapi ketika kita menggunakan sabun, maka bakterinya itu akan hilang semua, bakteri baik juga akan hilang. Jadi malah memudahkan untuk timbulnya penyakit. Nah, yang selanjutnya, tidak menggunakan bedak atau parfum pada daerah genitalia. Jadi genitalia itu tidak harus menggunakan apa-apa, jadi cukup menggunakan pembalut tadi ya, mengganti pembalut yang nanti selanjutnya akan saya jelaskan berapa kali menggunakan pembalut yang tepat. Nah, tadi kan 2-3 kali, kita coba berapa kali yang tepat. Nah, yang selanjutnya ini membasuh genitalia dari arah depan, itu dari vagina ke belakang ya, atau ke anus. Nah, biasanya kalau nyuci itu sudah seperti itu, jadi dari depan sampai ke belakang. Nah, jangan kebalik ya, karena itu nanti kalau kita dari depan sampai belakang kan beda dengan dari belakang sampai ke depan. Kalau kita dari belakang itu kan udah kotor, ada cairan kotor atau dari kotoran dari anusnya, terus kita ke atas nanti kan malah membawa kotoran. Jadi lebih baik itu dari atas, dari depan, yaitu dari vagina ke belakang arah anus. Selanjutnya 10, ini pembalut. Nah, ini ya tadi pembalut harus diganti secara teratur. Berapa kali? Ayo coba. 4-5 kali. Nah, benar, di sini kan ya. Jadi seharusnya itu 4-5 kali. Jadi tadi kan adik masih 2-3 kali. Jadi nanti ke depannya itu ganti pembalutnya harus minimal 4-5 kali sehari ya. Nanti kan 4-5 kali sehari. Selain itu atau setiap setelah mandi. Jadi meskipun udah 4-5 kali sehari, tapi kalau habis mandi itu juga harus tetap ganti. Buang air kecil dan buang air besar itu juga harus diganti. Yang selanjutnya, mencukur atau merapikan rambut karena bisa ditumbuh jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau gatal. Terus yang selanjutnya ini adalah dampak yang timbul pada masalah personal hygiene. Nah, masalah-masalah apa aja yang timbul? Jadi yang pertama itu ada dampak fisik dan yang kedua ada dampak psikososial. Nah, yang pertama ini adalah dampak fisik. Jadi dampak fisik ini akan menimbulkan infeksi pada reproduksi, misalnya kanker rahim, kanker leher rahim, keputihan dan jika tidak segera diatasi maka akan menyebabkan kemanduran sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita karena personal hygiene yang kurang, terus nanti akan berdampak pada kesehatan kita, nanti akan yang rugi juga kita sendiri kan ya. Terus selanjutnya ada dampak psikososial, yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Jadi kalau kita personal hygiene-nya kurang, misalnya kayak adik tadinya karena personal hygiene yang kurang, terus kita gak nyaman, kan akhirnya kurang rasa percaya diri, tidak nyaman kan. Dari penjelasan saya ini kan sudah semua ya dek. Ada yang ingin ditanyakan?
Oh tidak ada. Nah saya yang ganti yang tanya. Jadi kan tadi sebelumnya ganti pembalut itu kan 2 sampai 3 kali sehari. Nah sekarang anjurannya itu berapa kali? 4 sampai 5. Nah benar. Nah, jadi selanjutnya ini nanti kalau ganti pembalut itu harus 4 sampai 5 kali sehari, atau habis mandi atau buang air kecil, buang air besar itu tetap diganti. Terus cara membersihkan genitalianya yang benar itu dari depan sampai ke belakang. Bagus banget. Jadi dari depan sampai ke belakang. Jadi agar kumannya di belakang itu tidak ke depan, jadi tetap dijaga kebersihannya. Nah terus tadi itu kalau menggunakan pakaian dalam itu harus yang berbahan apa? Katun dan kaos. Nah bagus banget, masih ingat ya. Jadi harus menggunakan bahan yang katun dan kaos. Nah ini masih ada, selain ini masih ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Nah ini bisa dibawa pulang. Nanti kalau ada keluhan lain, misal sakit atau apa-apa, nanti misal ini belum transpasi, nanti bisa datang kembali ya. Terima kasih ya Bu, saya izin mau pulang. Ya, hati-hati di jalan ya, semoga Ya. sehat selalu. Mas Bos,